Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimas Julpan, NPM 1921911168, pendidikan jasmani 2E. Di sini saya akan menganalisa tentang perkembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Prinsip 1, ada prinsip umum. Prinsip umum ada beberapa dalam pengembangan kurikulum. 1, ada prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Ada 2 macam relevan yang harus memiliki kurikulum, yaitu relevan keluar dan relevan di dalam. Kurikulum itu sendiri. Relevansi yang keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Kurikulum juga harus memiliki relevan di dalam, yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Yang kedua, lalu ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum pengertian itu dimaksudkan kebebasan dalam memilih program-program pendidikan bagi murid dan mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Lalu ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu berkesinambungan. Perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan oleh kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dan dengan pekerjaan. Lalu ada prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan dana biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisien. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan-keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kurikulum bukan hanya harus ideal tetapi juga praktis. Lalu ada prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid belajar. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan terbuang percuma. Perkembangan kurikulum. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang tuntut berpartisipasi, yaitu administrator pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru dan orang tua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. 1, ada peran para administrator pendidikan. Ini terdiri dari direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten, kecamatan, serta kepala sekolah. 2, peranan ahli perkembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Oleh karena itu, perkembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi dan atau disiplin ilmu. Lalu ada peranan guru. Guru memegang
peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Lalu ada peranan orang tua murid, mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Pertama dalam penyusunan kurikulum dan kedua dalam pelaksanaan kurikulum. Lalu ada faktor-faktor mempengaruhi perkembangan kurikulum. Satu, perguruan tinggi. Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, dari pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang kedua, masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Lalu ada 3, sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai. Bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Lalu ada hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, para administrator, kepala sekolah, TK, sampai rektor universitas, guru-guru dari setiap jenjang pendidikan, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam perkembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan pertama terletak pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam perkembangan kurikulum. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kurang waktu. Kedua, kekurangsesuaian pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Ketiga, karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Lalu ada model-model perkembangan kurikulum. Yang ke-1 ada the administrative model. Model perkembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan perkembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Lalu yang kedua ada tim grassroots model, roots model. Model perkembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya perkembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Yang ketiga adalah Beckham's System. Model pengembangan ini dikemukakan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Lalu ada the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diperkasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen-komponen kurikulum. Yang kelima ada Tabas inverted model. Ada 5 langkah perkembangan kurikulum model Taba ini. Yang ke-1 ada mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru. Yang kedua lalu ada menguji unit eksperimen. Lalu ada mengadakan revisi dan konsolidasi. Lalu ada perkembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang terakhir ada implementasi dan diseminasi. Lalu ada Rogers Interpersonal Reality Model. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan atau becoming, developing, changing. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu melancarkan, mempercepat, dan perubahan tersebut. Lalu ada The Systematic Action Research Model.
Model perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Lalu ada kesimpulan. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli atau pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pendidik, penjabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.